Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan adalah cinta sejatimu, dan jika ia cinta sejatimu, maka ia adalah jodohmu. Ya, jadi setelah perpisahan itu terjadi, ada 3 ciri-ciri atau 3 tanda yang kita rasakan pada diri kita jika mantan ini adalah cinta sejati kita. Yang pertama, tandanya meskipun perpisahan itu telah lama terjadi, perasaan cinta di dalam hati kita tidak pernah berubah sedikit pun. Kita tetap mencintainya, kita tetap menyayanginya, kita tetap merindukannya. Bedanya, kita cuman tidak berusaha ngejar-ngejar dia. Karena kita menyadari mungkin saat ini mantan sudah bersama orang lain. Kalau kita kejar-kejar, malah kita yang disebut orang sebagai orang ketiga nanti. Ya, mungkin karena kita juga menyadari bahwa mantan sedang tidak menginginkan kita. Kita juga menyadari bahwa keluarganya, orang tuanya sangat tidak menyukai kita, dan seterusnya. Pokoknya intinya kita belajar untuk tahu diri jika saat ini belum memungkinkan bagi kita untuk kembali bersama dengan mantan lagi. Tetapi perasaan cinta itu tidak pernah berubah, tetap sama, bahkan mungkin membesar dari waktu ke waktu. Karena kalau kemarin cinta banget, tetapi kan dengan orangnya ketemu terus ya. Kalau sekarang kan cinta banget, ditambah pula rasa kangen karena tidak bisa ketemu dengan orang yang kita cintai. Jadi rasanya cinta itu dari waktu ke waktu terus saja membesar. Kemudian ciri-cirinya yang kedua yang kita rasakan, sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Setiap saat kita selalu kepikiran dia. Ya, bukan sengaja memikirkan, bukan menghayalkan dia, bukan melihat foto-foto dan videonya, tapi kepikiran. Kita mau makan siang nih, kita langsung kepikiran, dia sudah makan atau belum? Karena biasanya kalau masuk waktu siang, kita selalu kirim pesan WhatsApp, "Adek, jangan lupa makan siang. Jangan terlambat makan siang, nanti mahnya kumat," dan seterusnya. Nah, jadi saat kita mau makan siang, teringatlah kita. Sore hari ya, masuk waktu surup itu ya, menjelang sudah mau gelap itu kan biasanya mantan suka pulang pada waktu itu. Kita biasanya berpesan, hati-hati di jalan, bawa kendaraannya tidak usah kencang-kencang, dan seterusnya. Jadi setiap masuk waktu surup itu kita selalu ingat kepada mantan, dan seterusnya. Nah, cirinya yang ketiga, kita tidak bisa membuka hati kita untuk orang lain. Walaupun ada orang yang mau dengan kita dan mungkin lebih segalanya lah daripada mantan, tapi kita tidak bisa membuka hati kita untuk orang itu. Ya, biarpun dia berusaha mendekati kita, kita berusaha menormalkan perasaan kita kembali agar kita bisa belajar untuk menerima dia, kita tidak bisa. Setiap ngobrol dengan orang ini, balik-balik kita selalu ngobrol tentang mantan. Kenapa begitu ya? Karena kita masih mencintai mantan. Ya, dia datang ngajak ngobrol tentang pekerjaan, dia datang ngajak ngobrol kalau orang tuanya pengen banget silaturahmi dan ketemu dengan kita. Tapi kita selalu pikiran kita melayang-layang teringat mantan. Jadi diajak ngobrol tentang misal orang tuanya pengen ketemu kita, malah balik-balik kita cerita, kita dulu pengen banget ketemu dengan orang tuanya mantan tapi tidak pernah dikasih kesempatan. Jadi begitu. Kita tidak bisa membuka hati kita untuk orang lain ya.
Dan kita akan selalu membicarakan tentang mantan tuh kepada siapa saja yang kita temui. Karena memang tanda cinta seperti itu. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Jadi itu 3 ciri-cirinya. Kita rasakan itu, maka itu adalah tanda bahwa mantan adalah cinta sejati kita. Pertanyaannya, kenapa kalau mantan cinta sejati dia adalah jodoh kita? Nah, yang pertama tadi, rasa cinta di dalam hati kita itu terus ada, bahkan membesar dari waktu ke waktu. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang masih cinta, meskipun dia tidak ngejar-ngejar? Karena mantan saat ini sudah misal dijodohkan dengan seseorang, ya, atau mantan sedang pendekatan dengan orang lain, kita bisa tahu semua dari media sosialnya, dari teman-teman, dari sahabatnya, dan seterusnya. Kita sepertinya diam saja, tetapi ketika orang masih mencintai, ada 2 hal yang akan terus dia kerjakan, dan itu akan membuat takdir hidup kita dan mantan berubah, ya. Jadi yang pertama, orang yang masih mencintai itu akan terus, tidak pernah lupa, tidak pernah lelah, ya, untuk memanggil nama mantan yang dia cintai di dalam doa-doanya. Setiap selesai sholat fardu, dia berdoa agar mantannya kembali. Bahkan dia berdoa setiap saat. Setiap dia teringat mantannya, dia selalu berdoa. Hatinya selalu membisikkan doa, ya Allah, kembalikanlah dia kepadaku. Ya, misalnya kalau yang kangen wanita, ya, misal nama mantannya tadi, misal Bambang bin Udin, ya. Ya Allah, kembalikanlah Bambang bin Udin kepadaku, ya Allah. Kalau yang kangen itu adalah laki-laki, misal hatinya akan selalu membisikkan doa. Misal nama mantannya Rohmah binti Udin, ya Allah, kembalikanlah Rohmah binti Udin kepadaku, ya Allah. Atau nama mantannya Manda binti Sulis, ya Allah, kembalikanlah Manda binti Sulis kepadaku, ya Allah. Jadi dia berdoanya setiap saat. Tidak cuman ketika misal malam hari begitu, ya, sebelum tidur dia menyediakan waktu khusus untuk berdoa agar mantannya kembali. Tapi kalau orang yang mencintai dengan cinta sejati, dia akan berdoa setiap saat agar orang yang dia cintai itu kembali kepada dia. Dan doa inilah yang saya katakan tadi akan merubah takdir hidup kita dengan mantan. Dari berpisah jadi kembali, dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Kalaulah kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, ditakdirkan tidak berjodoh, jodoh, takdir itu tidak bisa kita tolak, harus kita terima. Illa doa, kecuali dengan doa. Jadi selama kita masih mau terus berdoa agar mantan kembali, maka insya Allah tidak cuman kembali, mantan juga akan menjadi jodoh kita. Itu yang pertama, yang dilakukan oleh orang yang mencintai dengan cinta yang sejati. Dia tidak akan pernah berhenti untuk berdoa agar orang yang dia cintai itu kembali kepada dia. Ya, dia tidak akan pernah mengeluh. Nah, itu kuncinya tuh. Tanda doa terkabul, orang tidak pernah mengeluh ketika dia berdoa, meskipun belum ada tanda-tanda doa itu terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa.
Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yaitu orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu tanda-tanda orang-orang yang tergesa-gesa, mengeluh. Tapi kalau kita tidak pernah mengeluh, insya Allah itu tanda bahwa doa terkabul. Yang kedua, yang juga akan masih dilakukan oleh orang yang mencintai dengan cinta yang sejati. Apa itu? Dia ketika teringat, maka dia akan membayangkan yang baik-baik. Dia membayangkan mantannya balik, dia membayangkan mantannya menikah dengan dia, menua bersama, punya anak, cucu, cicit, keturunan yang saleh dan solihah. Dia selalu membayangkan yang baik. Jadi berdoanya double. Dia berdoa dengan hatinya dan lisannya, dia juga berdoa dengan fikirannya. Iza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Ya. Jadi dia lakukan terus dua hal ini, maka takdir. Kalau mantan ditakdirkan jodoh kita, maka takdir itu akan semakin kuat. Mantan akan balik. Kalaulah mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, takdir akan berubah dengan doa-doa kita. Dari tidak berjodoh, mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.